Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif, tempat di mana rasa ingin tahu bertemu dengan fakta menarik. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa koin yang kita gunakan sehari-hari hampir selalu berbentuk bulat? Apakah itu hanya soal estetika, atau ada alasan yang jauh lebih mendalam? Dalam video kali ini kita akan menggali sejarah panjang koin, dari zaman kuno hingga era modern. Untuk menemukan jawabannya, siapkan dirimu untuk perjalanan penuh fakta mengejutkan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita mulai masuk yang pertama, awal mula koin dari barter ke logam berharga. Sebelum koin berbentuk bulat mendominasi dunia, manusia menggunakan sistem barter. Namun sistem ini tidak selalu praktis. Bayangkan, mencoba menukar seekor sapi dengan sekantong beras. Bagaimana menentukan nilainya? Akhirnya manusia beralih ke logam berharga seperti emas dan perak yang lebih mudah diukur dan dibawa. Koin pertama kali muncul di Lydia, wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Bentuknya tidak sempurna, lebih menyerupai batu kecil yang dipoles. Koin awal ini memiliki satu fungsi utama, kepraktisan. Namun saat koin mulai digunakan dalam perdagangan antar negara, muncul kebutuhan untuk membuatnya seragam. Bentuk bulat pun menjadi pilihan. Selain mudah dibuat dengan teknik cetakan kuno, bentuk bulat juga memungkinkan koin bergulir dengan mudah, menjadikannya simbol universal dari perdagangan global. Yang kedua, bentuk bulat, pilihan yang tidak kebetulan. Mengapa bulat? Bentuk ini lebih dari sekedar estetika. Secara praktis, koin bulat lebih tahan terhadap keausan dibanding bentuk lainnya. Bayangkan koin berbentuk segi empat. Sudut-sudutnya akan cepat aus atau rusak seiring waktu. Selain itu, bentuk bulat lebih mudah digulung dan disimpan dalam kantong, menjadikannya lebih nyaman digunakan. Bentuk bulat juga memiliki makna simbolis. Dalam banyak budaya kuno, lingkaran melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan kesatuan. Dengan bentuk ini, koin tidak hanya menjadi alat tukar, tetapi juga membawa pesan filosofis tentang nilai dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, koin dan simbol kekuasaan. Di zaman kuno, koin bukan hanya alat tukar, tetapi juga alat propaganda. Wajah para raja, kaisar, atau pemimpin sering dicetak pada koin untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Bentuk bulat koin memungkinkan gambar wajah dan simbol kerajaan dicetak dengan jelas, tanpa terdistorsi oleh sudut-sudut tajam. Salah satu contoh terkenal adalah koin Romawi yang menampilkan wajah Julius Kaisar. Koin ini tidak hanya menunjukkan siapa penguasa saat itu, tetapi juga memperkuat otoritas dan legitimasi mereka. Koin menjadi semacam media sosial zaman kuno, menyampaikan pesan politik dan memperluas pengaruh kekuasaan. Yang keempat, teknologi cetak koin di zaman kuno. Proses pembuatan koin di masa lalu adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Koin dicetak menggunakan cetakan logam dengan palu besar untuk memahat desain pada permukaannya. Bentuk bulat memudahkan proses ini karena logam panas yang ditempa cenderung menyebar merata ke segala arah. Studi kasus menarik datang dari Mesir kuno, di mana para pengrajin menggunakan teknik cetak yang sangat maju untuk menghasilkan koin dengan ukiran yang rumit. Koin ini seringkali dihiasi dengan gambar dewa-dewa Mesir, menambah nilai estetika dan spiritualitas pada mata uang tersebut. Yang kelima, era modern, evolusi mesin cetak koin. Di era modern, mesin cetak koin telah menggantikan metode manual. Mesin ini dirancang untuk mencetak ribuan koin dalam hitungan menit, dengan tingkat presisi yang luar biasa. Namun bentuk bulat tetap dipertahankan karena kepraktisan dan simbolismenya yang telah terbukti selama berabad-abad. Contohnya di Royal Mint di Inggris,
teknologi modern memungkinkan pencetakan koin dengan fitur keamanan tinggi, seperti ukiran mikrokospis dan hologram. Semua ini dilakukan tanpa mengubah bentuk bulat yang sudah menjadi standar internasional. Yang keenam, bentuk lain. Kenapa tidak populer? Meski bentuk bulat mendominasi, beberapa negara mencoba bereksperimen dengan bentuk lain. Contohnya koin segi 5 di Thailand atau koin berbentuk bunga di Polandia. Namun bentuk-bentuk ini seringkali hanya digunakan untuk edisi khusus atau koleksi, bukan sebagai alat tukar sehari-hari. Mengapa? Koin dengan bentuk unik cenderung sulit digunakan. Mereka tidak bisa bergulir atau disimpan seefisien koin bulat. Selain itu, bentuk yang rumit memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang kurang praktis untuk peredaran umum. Yang ketujuh, koin digital, masa depan tanpa bentuk. Di era digital, koin fisik mulai digantikan oleh cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun, meskipun tanpa bentuk fisik, istilah koin tetap digunakan sebagai simbol nilai yang sudah melekat sejak zaman kuno. Apakah ini berarti kita sedang memasuki era tanpa koin bulat? Mungkin tidak sepenuhnya. Koin fisik masih memiliki nilai budaya dan historis yang sulit digantikan. Bahkan, beberapa negara terus memproduksi koin untuk tujuan khusus, seperti memperingati peristiwa nasional atau merayakan budaya lokal. Kita masuk yang ke-8, makna koin dalam kehidupan sehari-hari. Koin adalah lebih dari sekedar alat tukar. Mereka adalah saksi bisu sejarah, simbol kekuasaan, dan alat budaya. Bentuk bulatnya yang sederhana menyimpan kompleksitas luar biasa, dari teknologi hingga filosofi. Jadi, setiap kali kamu memegang koin, ingatlah bahwa kamu juga memegang sepotong sejarah yang telah melewati berabad-abad perubahan. Dan meskipun teknologi terus berkembang, koin bulat mungkin tetap menjadi bagian kecil namun penting dari identitas manusia. Sahabatku semua, terima kasih sudah menonton Universitas Kreatif. Siapa sangka koin yang tampak sederhana ternyata menyimpan sejarah dan filosofis yang begitu mendalam. Jangan lupa untuk terus eksplorasi bersama kami. Like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana rasa ingin tahu selalu menjadi awal dari pengetahuan baru. See you next time.